Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 biologi yang beranggotakan Charma, Arnur Pangesti, dan Dede Rohayati. Di sini kami akan membahas biologi sel dan molekuler. Baik, langsung saja kita pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang sel, molekul, komponen kimiawi sel, serta peranannya. Yang pertama yaitu sel. Sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup, serta sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sedangkan molekul yaitu kumpulan dari beberapa atom, dua atau lebih, yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Kemudian komponen kimiawi sel serta peranannya. Walaupun sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, tetapi sel juga memiliki komponen kimiawi yang menyusunnya. Dan komponen kimiawi sendiri terdiri atas senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, senyawa organik terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat tersusun oleh unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Karbohidrat dalam sel berperan sebagai pembentuk struktural sel, kemudian sebagai komponen penyusun DNA, serta menjadi penghasil energi. Yang kedua yaitu lemak. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak dalam sel berperan sebagai komponen utama pembentuk membran sel serta sebagai cadangan energi. Yang ketiga ada protein. Protein tersusun oleh asam amino. Protein sendiri dalam sel berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, kemudian sebagai antibodi hormon, membantu transport substansi tertentu, kemudian juga untuk mempercepat reaksi kimia. Dan reaksi kimia tersebut terjadi pada bentuk protein fungsional yaitu enzim. Kemudian terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari nukleotida, fosfat, dan basa nitrogen. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Dalam sel, asam nukleat berperan sebagai pengatur pewaris sifat, kemudian pembawa genetik, serta mengatur biosintesis protein. Kemudian senyawa anorganik terdiri dari yang pertama ada air. Air sebagai komponen kimiawi yang paling banyak komposisinya, karena air berperan sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, sehingga dapat mempercepat reaksi biologis dalam sel. Kemudian yang kedua ada mineral. Mineral berperan sebagai aktivitas metabolisme sel, kemudian mengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Kemudian yang ketiga ada vitamin. Vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Sekian penjelasan dari saya. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian sel dalam. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Adapun fungsi dari membran sel yaitu yang pertama sebagai reseptor, yang kedua melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, yang ketiga mengatur molekul dalam keluar masuk sel, yang keempat terjadinya biokimiawi. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangka dalam dua lipid layer. Yang pertama, lapisan protein. Lapisan protein membentuk dua lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau extrinsic. Membungkus bagian kepala lipid layer bagian luar, dan lapisan protein
integral atau intrinsik, membungkus bagian kepala lipid pilir bagian dalam. Yang kedua, lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofilik, suka air, dan pada bagian ekor bersifat hidrofobik, tidak suka air. Selain fosfolipid, lapisan lipid juga terdiri dari glikolipid, mengandung karbon dioksida, dan sterol, mengandung alkohol. Baik, selanjutnya yaitu tentang struktur dari membran sel. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Yang pertama ada saluran protein, yang kedua ada protein globular, terus ada juga glikoprotein, karbohidrat, kepala fosfolipid, terus juga ada kolesterol, glikopilid, protein polimer, protein integral, permukaan protein, protein alpha helix, ekor fosfolipid. Baik, selanjutnya dari organel sel. Saya di sini ambil dari sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa dilihat sendiri perbedaannya. Dari sel hewan membran sel ada ya, untuk tumbuhan membran sel juga ada. Terus untuk nukleus dari sel hewan ada, sel tumbuhan juga ada. Terus untuk sitoplasma dari sel hewan ada, dari sel tumbuhan tidak ada ya sitoplasma. Terus juga nukleolus dari sel hewan ada, sel tumbuhan juga ada. Terus juga badan Golgi sama-sama ada ya. Mitokondria sama-sama ada dari kedua sel tersebut. Terus juga vakula sama-sama ada ya. Nah ini lisosom di sel hewan ada, tapi di sel tumbuhan tidak ada ya. Terus juga RE atau bisa disebut dengan retikulum endoplasma sama-sama ada. Jadi bisa dilihat sendiri perbedaannya dan persamaannya. Baik, selanjutnya fungsi dari organel sel. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Fungsi nukleus yaitu membran sel. Nukleus inti sel berfungsi sebagai pemisah nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan sinusoid kental. Sedangkan nukleus anak inti tersusun atas fosprotein, fosfat, DNA, dan enzim. Terus lanjut ke retikulum endoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, berfungsi permukaannya diselubungi oleh ribosom. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus, permukaan ini tidak diselubungi oleh ribosom. Pada retikulum endoplasma kasar dan endoplasma halus berfungsi untuk mengintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Pada ribosom endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Lanjut ke ribosom. Ribosom merupakan organel kecil
Di dalam sitoplasma terdapat dua subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. Terus kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel teori. Kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya untuk tempat sekresi polisakandria, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel, terus juga untuk membentuk membran plasma. Terus lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter 0,05 sampai 1,5 mikron yang berisi enzim indorik. Fungsi lisosom yaitu melakukan pencernaan intersel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan untuk menghancurkan senyawa karisogenik. Terus juga ada badan mikro. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tinggi. Fungsi peroksisom yaitu membantu dalam penyerapan cahaya dan resepsi, melindungi sel dari H2O, H2 dan O2, dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat, sedangkan glikosom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi glioksisom yaitu berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Terus juga ada mitokondria. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan peluasan dari membran dalam, dan matriks mitokondria, ruang dalam yang kaya akan enzim, sitokin, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, resepsi sel, dehidrogenasi, fosforilisasi, oksidasi, dan sistem transfer elektron. Lanjut ke kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, pigmen fotosintesis, dan sitoplasma. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Fungsi kloroplas yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Terus juga ada sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan, beberapa mikroorganisme, dan tumbuhan tingkat rendah memiliki 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol berperan proses pembelahan sel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transport lintas membran. Transport lintas membran terdiri dari dua jenis, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif terdiri dari pompa ion, kontraspor, endositosis, dan eksositosis. Sedangkan transport pasif terdiri dari difusi terfasilitasi, dan osmosis. Next, transport aktif. Transport aktif adalah gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk memompa zat terlarut melalui membran sel. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu unipore,
terjadi antara suatu jenis zat yang berlangsung secara searah. Yang kedua, simpor, terjadi antara dua zat atau lebih suatu jenis berlangsung secara searah. Yang ketiga, antipor, terjadi antara dua zat atau lebih yang berlangsung dalam dua arah. Yang kedua yaitu kontraspor. Kontraspor adalah transport aktif yang bertenaga ATP dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Yang ketiga yaitu endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan membran sel. Endositosis terdiri dari 3 tipe, yaitu fagositosis, pemakan seluler, pinositosis, peminuman seluler, dan endositosis yang diperantai reseptor. Yang keempat yaitu eksositosis. Eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, yaitu proses di mana sel mengeluarkan atau mereaksikan molekul biologi tertentu dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Transport pasif yang pertama yaitu pompa ion. Contohnya pada pompa natrium kalium. Pertama dimulai dari pengikatan natrium sitoplasma dengan protein, menstimulasi fosforilisasi oleh ATP. Fosforilisasi menyebabkan perubahan konformasi protein. Perubahan konformasi mengusir ion natrium dan kalium ekstraseluler diikat. Kemudian pengikatan ion kalium memicu pelepasan gugus fosfat. Kemudian kehilangan fosfat membentuk kembali konformasi asli. Ion kalium dilepaskan dan tempat ion natrium mampu mengikat kembali, siklus berulang. Jadi di dalam sel membutuhkan lebih banyak ion kalium dibandingkan ion natrium. Ion natrium lebih banyak dikeluarkan oleh sel, sedangkan ion kalium di dalam sel. Ada 3 tipe pompa ion yaitu uniport, simport, dan antiport. Uniport satu jenis yang berlangsung searah, sedangkan simport 2 jenis atau lebih yang berlangsung 2 arah, sedangkan antiport 2 jenis atau lebih yang berlangsung dalam 2 arah. Mekanisme yang kedua yaitu kontrasport, yaitu terjadi jika protein pembawa mengikat sepasang ion. Kontrasport itu ada 2 macam. Yang pertama, simport, yaitu jika transport memindahkan 2 macam ion ke arah yang sama, misalnya glukosa ekstraseluler dengan konsentrasi yang rendah akan terikat ke sisi protein yang pembawa dan masuk ke dalam sel bersama dengan ion natrium. Yang kedua yaitu dengan cara antiport. Nah, jika transport memindahkan 2 macam ion yang terikat pada protein pembawa dan berpindah dengan arah berlawanan. Contohnya yaitu chlorine bicarbonate exchanger, yaitu pertukaran ion klorin dan ion bikarbonat. Jenis yang terakhir dari transport aktif yaitu eksositosis. Eksositosis kebalikan dari endositosis. Eksositosis dapat diartikan yaitu keluarnya zat dari dalam sel, vesikel dari dalam sel
berisi senyawa atau sisa-sisa metabolisme bersama aliran plasma. Vesikel tersebut akhirnya sampai pada membran dan terjadilah perlekatan. Daerah perlekatan akan mengalami lisis dan vesikel keluar. Jenis yang kedua yaitu transport pasif. Transport pasif adalah perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transport pasif terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu tempat dengan konsentrasi tinggi ke tempat lain dengan konsentrasi rendah. Zat apapun akan berdifusi menuruni gradien konsentrasi, wilayah gradasi penurunan densitas zat kimia. Sedangkan yang kedua, difusi terfasilitasi adalah proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein transport, yaitu protein saluran dan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah membentang ke dua sisi membran. Yang ketiga yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah hipotonis menuju konsentrasi tinggi hipertonis melalui membran semi permeabel. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperoleh larutan isotonis. Faktor yang mempengaruhi osmosis yaitu ukuran molekul, luas permukaan, ketebalan membran, tingkat larutan, dan suhu. Transport pasif yang pertama adalah difusi. Difusi adalah gerakan acak partikel-partikel atom atau molekul gas atau cairan dari tempat berkonsentrasi tinggi menuju tempat berkonsentrasi rendah sehingga mencapai kesetimbangan. Zat-zat tersebut akan berdifusi menurun sesuai dengan gradien konsentrasi. Molekul polar hidrofobik, molekul yang lebih cepat berdifusi melintasi wilayah fosfolipid, misalnya di etil urea. Kedua adalah difusi terfasilitasi. Ada dua difusi, yaitu difusi dipermudah dengan protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Yang disebut dengan difusi terfasilitasi itu termasuk ke dalam difusi dipermudah dengan protein. Difusi terfasilitasi, pada proses difusi ini difasilitasi oleh protein. Molekul-molekul seperti asam amino dan gula tidak dapat melalui membran plasma, sedangkan difusi dipermudah dengan protein pembawa prosesnya mirip dengan proses difusi dipermudah dengan protein, cuma letaknya yang beda. Protein membran membentuk saluran dan mengikat molekul yang ditransport. Protein ini dinamakan protein pembawa. Molekul yang ditransport seperti glukosa dan asam amino berdifusi dan menurun sesuai gradien konsentrasinya. Difusi melalui protein transmembran sering digunakan oleh sel-sel saraf untuk perpindahan ion natrium dan kalium serta permukaan spesifik untuk ion glukosa dan asam amino sehingga masing-masing senyawa tersebut dapat berikatan. Jenis terakhir dari transport pasif adalah osmosis. Adalah perpindahan zat pelarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi hipertonis menuju konsentrasi zat pelarut rendah hipotonis. Zat pelarut ini dapat keluar masuk melewati membran secara bebas. Hanya saja zat terkecil merupakan zat yang sudah terseleksi membran semi permeabel yang dapat tembus oleh pelarut, tapi tidak dengan zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Tekanan osmosis dapat diukur dengan suatu alat,
yang disebut dengan osmometer. Osmosis akan berhenti apabila konsentrasi kedua zat itu sama, menjadi isotonis. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeable selektif dan masuk ke larutan dengan konsentrasi lebih pekat sebanding dengan tekanan turgor. Sel akan mengarut jika berada pada lingkungan yang mempunyai konsentrasi larutan lebih tinggi hipertonis. Hal ini terjadi karena air akan keluar meninggalkan sel secara osmosis. Sebaliknya, jika sel berada pada lingkungan yang hipotonis, konsentrasi yang rendah, sel akan banyak menyerap air. Karena air osmosis dari lingkungan ke dalam sel, jika sel-sel tersebut adalah sel tumbuhan, maka akan terjadi tekanan turgor. Apabila dalam lingkungan hipotonis, sebaliknya, jika sel tumbuhan berada pada lingkungan hipertonis dapat mengalami plasmolisis, yaitu terlepasnya sel dari